Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel saya Muqsyid Haitami. Selamat datang yang baru bergabung di channel ini. Silahkan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru seputar informasi haji, umroh, cerita seputar umroh, dan kisah-kisah seputar Makkah dan Madinah juga sekitarnya. Baik, Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bersama bahwa pada hari Sabtu kemarin ya, tanggal 12 Juni 2021, pihak Arab Saudi telah memutuskan pelaksanaan ibadah haji tahun 1440 Hijriah atau 2021 Masehi, di mana Arab Saudi memutuskan hanya warga Saudi dan para ekspatriat atau para mukimin atau orang-orang asing yang tinggal di Arab Saudi yang punya izin tinggal ya, yang boleh melakukan ibadah haji tahun ini. Itu pun dibatasi hanya 60.000 jamaah. Nah, pada video kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu sahabat perindu tanah suci, karena ada juga yang bertanya dari teman-teman di Saudi ini, kalau saya mau umroh lewat mana gitu ya. Nah, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman bisa buka. Di sana teman-teman yang tinggal di Saudi bisa melakukan pendaftaran haji melalui link yang saya share di deskripsi video ini. Kemudian berapa biayanya? Ya, saya juga dapat informasi dari teman yang memang tinggal di Saudi saat ini. Kurang lebih 13 sampai 14 ribu real, atau kalau dirupiahkan sekitar 55.000 sampai 55 juta sampai 60 juta rupiah untuk biaya haji ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya ada 10 poin ya, kriteria calon jamaah haji tahun 2021. Yang pertama adalah usianya 18 sampai 65 tahun. Jadi kalau di bawah 18 tahun dan di atas 65 tahun itu sudah pasti tidak bisa melakukan pendaftaran untuk haji tahun ini. Yang kedua, warga negara Saudi, jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah warga negara asing yang memiliki iqamah atau izin tinggal resmi dan berada di Arab Saudi. Ya, misalnya teman-teman TKI, ke supir, para ekspatriat ya, atau misalnya orang yang kerja di kedutaan, di KJRI dan di banyak tempat lainnya. Yang penting dia punya iqamat atau izin tinggal resmi dari Arab Saudi. Kemudian yang keempat, sudah melakukan full vaksin ya, artinya sudah melakukan 2 kali vaksinasi ya. Nah, ini juga harus diperhatikan bagi sahabat Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan pendaftaran haji tahun ini, harus dibuktikan dengan 2 kali vaksin. Yang kelima, sudah melakukan vaksinasi pertama dan melewati 14 hari ya, artinya masa vaksin itu sudah lewat 14 hari, artinya jauh-jauh hari Bapak Ibu sudah melakukan vaksin ya, ini minimal 14 hari. Kemudian yang keenam, telah sembuh dari COVID-19 maksimal 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau yang sudah pernah terpapar COVID-19 ini harus sudah sembuh ya, dibuktikan dengan surat keterangan sembuh maksimal 6 bulan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya baru 5 bulan atau baru 3 bulan sembuh, ini kemungkinan akan sulit karena ini peraturannya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tidak memiliki penyakit bawaan atau kronis atau morbid. Ya, penyakit bawaan ya misalnya seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit asma dan lain-lain. Pokoknya penyakit bawaan yang diderita oleh si calon jamaah haji tersebut. Kemudian yang ke-8, vaksin yang disetujui otoritas Saudi sampai dengan saat ini. Pertama, Moderna atau Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Jadi di luar itu tidak diizinkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi ya. Jadi pastikan teman-teman, Bapak Ibu sahabat sekalian, melakukan vaksinasi dengan yang tadi disebutkan ya, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Yang 9, mendaftar dan mendapatkan persetujuan dari otoritas kesehatan dan otoritas haji Arab Saudi. Ini sudah jelas pasti, dan seperti yang tadi saya bilang di awal, Bapak Ibu sahabat sekalian harus daftar di website yang resmi ya. Nanti akan saya taruh di link deskripsi websitenya untuk pendaftaran. Kemudian yang ke-10, terakhir, mengikuti seluruh regulasi pelaksanaan ibadah haji 2021, termasuk penerapan protokol kesehatan. Nah, ini yang paling penting.
Jadi sudah pasti bahwa protokol kesehatan pada pelaksanaan haji tahun ini akan sangat ketat ya, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, tidak terlalu berkerumun dan sebagainya, itu pasti sudah diatur oleh otoritas Arab Saudi. Makanya kemudian kenapa dibatasi hanya sampai 60.000 jamaah. Nah, mengenai pembagiannya berapa warga asli Saudi, berapa persen, kemudian nanti para mukimin berapa persen, akan saya bahas nanti di video selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, terima kasih telah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kelancaran, dan bagi yang tertunda pelaksanaan ibadah hajinya, mohon bersabar ya, karena kondisi dan situasinya sangat-sangat sulit saat ini. Corona masih belum mereda. Kita berdoa mudah-mudahan corona segera reda, segera berlalu, sehingga kita bisa kembali melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci dengan keadaan yang normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.